Halo guys, selamat datang di channel YouTube kita. Di channel Triple Lens Geckos. Nah, kali ini kita punya segmen baru ya? Iya dong. Konten. Nah, namanya apa? Gecko Talk. Gecko Talk, guys. Di sini kita bakalan ngebahas tentang leopard gecko atau dunia seputar gecko, pergekoan ya guys ya. Di segmen ini, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Di segmen Kita pertama. mau bahas awal mula kita itu pelihara leopard gecko. Oke, dimulai dari siapa? Dari lu dulu. Dari gua. Oke, kenalin dulu ya. Gua Randy dari Eternal Reptiles dan sekarang kita udah join. Namanya jadi Eternine ya. Eternine. Nah, awal mula gua piara gecko itu di tahun 2020. Karena gua ngerasa waktu itu Lagi COVID. satu lagi COVID, gua butuh teman piaraan baru nih apa sih? Gitu kan. Nah, akhirnya gua nonton YouTube tuh. Nontonlah channel David Suarez. Tapi kan David Suarez bahasanya ball python. Python. Karena awalnya gue nggak suka gecko sama sekali. Oh, oke. Gue ngeliat gecko tuh, gue sering lewat di pameran, lihat orang pameran gecko, tuh apaan sih binatang kok geli ya? Gerenjel-gerenjel, kulitnya aneh gitu kan. Di situ gue nggak suka tuh, gue geli. Akhirnya gue coba nonton YouTube, DSR, kok kayak seru ya bahas genetik di ball python kan banyak genetik tuh ya. Iya, banyak. Mirip-mirip sama gecko lah. Bener. Akhirnya gue mau coba beli, gue cek harga waktu itu lagi tinggi-tingginya tuh BP tuh. Normalan masih di atas jutaan segala macem. Tapi gue pengen pelihara reptil. Akhirnya tanpa disengaja gue beli gecko. Berarti gecko itu jadi alternatif kedua. Ya sebenarnya nggak masuk ke opsi gue sih sebenarnya. Nggak masuk opsi. Cuman akhirnya entah kenapa gue coba deh beli gecko. Setelah gue beli ternyata nggak menakutkan itu lah ya. Pas gue pegang ternyata bisa anteng, terus karakternya bisa nice di tangan segala macam gitu sih. Sampai akhirnya coba untuk breeding di beberapa tahun kemudian gitu sih, background singkatnya kayak gitu ya. Itu guys. Nah, kalau gua itu sebenarnya gua awalnya itu tahu dari teman gua itu beli gecko kok. Temen gua beli gecko satu, waktu itu tuh lagi nongkrong. Gua pikir ngapain sih nih orang beli cicak gitu ya kan? Cicak harganya 150.000. Nah, itu tuh tahun 2018. Itu kan 2018. Tapi kok lama-lama gue mainin, kok kayaknya asik gitu pelihara gecko kan. Awalnya punya satu, terus jadi 2, lama-lama jadi 10 gitu kan. Keterusan sampai jadi breeder kayak sekarang. Oh gitu. Nah, sekarang kan kita udah di posisi katakanlah breeder gecko gitu. Ya, breeder gecko lah ya. Dengan populasi di atas 1000 nih. Di atas 1000. Kurang lebih ya. Ya. Nah, kira-kira nih Ton, lu punya gak sih keresahan sebagai breeder atau mungkin kesulitan lu saat nge-breed leopard gecko gitu? Kalau kesulitan waktu itu awal-awal gue main tuh gue mainnya Super Snow Eclipse kok. Ya SSE. Atau Pied lah gampangnya kan nyebutnya ya. Itu tuh jantannya itu gampang banget mau gue kawin. Terus betinanya itu nelornya gampang selak juga. Oke. Nah itu bikin jadi agak struggle juga sih awal-awal. Oh gitu. Akhirnya gimana? Lanjutin gak tuh? Akhirnya gue pensiun. Pensiun? Gue sempet pensiun. Terus waktu itu ketemu COVID, itu gue comeback lagi. Jadi dari 2018 lu main pipe? Ya. Terus coba nge-breed, pensiun? Pensiun, gagal terus kan pensiun. Dan sempat nggak keurus juga. Terus di 2020 gue balik main gecko lagi. Oh langsung main pipe lagi apa morpline? Mainnya pipe lagi. Main pipe lagi? Belum kapok nih. Tapi mulai banyakin jenis-jenis yang lain juga kayak lemon frost. Oh dulu lemon frost Sunglow, ya. Tinggi-tingginya tuh ya. Pas masih tinggi-tingginya. Nah gue tuh sempat pensi yang kedua lagi kok. Lah kenapa? Karena gue orangnya tuh sebenarnya kalau nge-handle kebanyakan itu, gue nggak sanggup. Jadi waktu itu tuh sempat overpopulasi. Di berapa? Di 300 ekoran. 300 ekor sendiri sih lumayan. Iya lumayan kan, encok kan. Encok. Dan gue ngerasa, kok gue ngurusin sendiri, jadi nggak ada waktu gitu loh. Akhirnya gecko-gecko gue tuh nggak makan. Oh gitu. Jadi gue hibahin ke temen gue. Akhirnya baru di 2022 itu, gue balik main gecko lagi sampai sekarang. Sampai sekarang berarti udah jalan 3 tahun lebih nih ya? 3 tahun lebih. Oke. Lumayan panjang juga ya, dari 2018 sampai 2025 ya? Lumayan banyak pensiunnya. Berarti dulu keresahan lu waktu itu adalah kesulitannya di pipe ya? Iya, di pipe. Sama ngurus sendiri nggak ada waktu. Ngurusin sendiri nggak ada waktu, lebih kayak
kurang temen ngobrol kali ya. Mungkin. Karena kan kita cuma ngasih makan gecko yang banyak banget kan, nggak selesai-selesai, dan kita ngelakuin itu sendiri gitu. Bener sih. Nah sama kayak gue waktu di 2021 kan gue baru mulai ngebreed tuh. Iya. Gue banyak beli. Awalnya namanya pemula ya, kita lihat gecko ini bagus. Akhirnya gue banyak beli tuh, impulsif belinya. Beli morp A, B, C, D, ujung-ujungnya nggak kepake kan? Ujung-ujungnya nggak kepake. Iya nggak kepake. Akhirnya gue ketemu temen gue ngobrol. Ternyata ada yang namanya project. Project apa sih? Nah akhirnya gue ngobrol-ngobrol, gue tentuin di satu project Stripe. Lu pertama kali main itu Project Stripe. Dan gue pilih ke Ball Stripe. Akhirnya gue pilih ke Ball Stripe, gue belanja bahan Ball Stripe, terus gue breed, dan ternyata ada keberuntungan pemula lah. Itu dapat langsung anakannya rapi-rapi. Anaknya tebel. Awalnya belum rapi tapi udah tembus. Oh, udah tembus. Tebel. Nah, buat awal-awal dapat tembus berarti lumayan hoki juga dong, iya. Habis itu gue coba beda pairingan di season yang sama, nggak jauh beda waktunya, dapet yang rapi, tembus. Sampai sekarang lainnya masih ada gue simpan. Gitu. Nah itu menurut gue waktu zaman itu gue sempat belajar juga online ya. Cuman untuk segi genetik segala macam itu gue nggak dapet ilmunya. Yang gue dapetin cuman yang belajar dari sisi perawatannya, terus sama care segala macam. Berarti lu itu nge-breeding tapi belum paham genetik sebenarnya. Awalnya iya, akhirnya gue sering main ke tempat teman-teman yang udah main duluan, breeder-breeder yang udah lebih senior ya. Akhirnya gue baru bisa dapat ilmu lah sedikit-sedikit. Berarti gitu. Ya memang kalau kita nggak ada ilmunya sama sekali, terus coba buat breeding, pasti hasil anakannya juga nggak tahu gitu kan? Nggak ke arah tujuan projectnya. Karena menurut gue setelah gue jalanin beberapa season breeding ya, lu harus ada knowledge-nya sebenarnya. Knowledge dalam artian lu harus ngerti si genetik A ini karakternya gimana sih, si B ini gimana sih. Apalagi kan di gecko kan ada 4 jenis gen ya kalau nggak salah ya. Dominan, kodominan, resesif, sama poligen kan. Iya betul. Nah itu semuanya dulu gue nggak dalemin tuh. Coba aja langsung breeding. Nah kira-kira menurut lu gimana Ton? Semua yang pelihara gecko nih harus jadi breeder gak sih menurut lu? Kalau menurut gua pasti semua yang punya gecko itu pasti pernah breeding. Atau nggak kepikiran pengen breeding? Kepikiran pengen breeding. Oke, nah menurut lu harus nggak? Tapi nggak semua orang itu bisa untuk breeding. Kenapa tuh? Karena nge-breed gecko itu tricky. Tricky-nya di mana? Kalau menurut gua itu apa ya? Jadi emang buat ngawinin dia itu kan gampang. Benar. Tapi buat kita ngelanjutin ke generasi berikutnya itu yang menurut gua agak tricky. Kan soalnya kan ini ngebahasnya tentang genetik ya kan? Iya. Dan belajar genetik itu menurut gue wajib sih. Benar. Sebelum lu mulai breeding gitu ya. Jadi sebelum breeding kita harus paham dulu genetiknya. Nggak mungkin dong kita stripe kita kawinin ke banded. Pasti anak-anaknya kan jelek gitu kan. Kecuali lu ada tujuan tersendiri. Betul. Jadi kalau gua awal itu yang penting belajar dulu genetiknya. Nah. Baru coba-coba breeding. Soalnya kan rata-rata pemula itu kan baru punya gecko sepasang langsung dikawinin gitu kan. Dan mau langsung hasil anakannya bagus. Betul, sering banget. Nah, itu sebenarnya problemnya. Ketika kita nggak tahu, tapi mau hasil anakannya bagus gitu. Iya sih. Dan menurut gue juga sebenarnya sebelum lu coba untuk breeding, ada baiknya ya. Belajar dulu care yang bener tuh. Cara dia gutlotnya gimana. Cara lu nanganin gecko sakit gimana. Karena ketika lu masuk ranah breeding, anakan lu ngebludak banyak, overpopulasi. Lu bingung nih nanti kalau ada yang sakit gimana, ya kan sexing gimana segala macam. Benar, gitu. Iya. Nah itu awal-awal gue pensi itu sebenarnya gara-gara itu kok. Itu yang bikin gue kayak, udahlah capek main gecko. Nah akhirnya jadinya ya mainnya bentaran doang. Karena kita nggak ngerti dasar-dasarnya, tapi maunya langsung cuan gitu loh. Bisa juga karena dia mau main gecko, cuma ngincar cuannya doang. Itu juga banyak sih. Didasarkan dengan knowledge yang minim. Cukup gitu kan. Iya. Bener juga sih guys. Nah selain itu kira-kira ada lagi nih keresahan lu sebagai breeder di sekarang ini gitu? Keresahan gue sebagai breeder. Kalau gue sih itu aja sih kok. Gitu yang aja. Paling emang gue ngerasain sendiri gitu ya. Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau dari gue sih sebenarnya keresahan gue itu
gue nggak tahu ya, mungkin fenomena, gue anggap ini fenomena sekarang, itu banyak orang-orang yang sebenarnya kalau mau dikatakan minim literasi bisa juga. Beda pada saat mungkin zaman lu main, informasi itu masih lumayan terbatas tuh. Iya. Tapi kalau sekarang kan udah ada TikTok, YouTube, dan udah ada juga konten kreator yang share edukasi tentang gecko gitu ya. Benar. Tapi masih banyak orang yang nggak terlalu mau ngulik gitu loh. Mungkin emang dari masing-masingnya emang agak lama kali ya kalau nangkep untuk belajarnya gitu. Atau mungkin mau instan aja. Ya itu bisa juga. Cuman ya menurut gua nggak masalah sih. Kita ditanyain sama yang baru-baru juga nggak masalah kan. Namanya juga kan edukasi ya. Betul. Cuman ada baiknya kalau bisa tuh dikulik dulu lah. Jadi pas nanya yang gue pengen kita jadi diskusi gitu. Bukan gue jadi guru lu jadi murid. Bukan jadinya kayak gue mau kawinin aktor kawin sama Bos Stripe gitu. Hasil anakannya apa? Nah itu. Nah kalau rata-rata sekarang kan lebih ke nanyanya itu biarin lu yang jawab gitu kan? Maunya gua, misalnya nih, Bang, tanya dong, kira-kira gua mau bikin after pedas nih. Gua bahannya ini sama ini, kira-kira bisa gak ya dikawininnya? Kan akan lebih enak. Jadi kan gua bisa kasih input, terus kita bisa diskusi bareng. Iya betul. Gitu. Berarti kalau lu lebih ke awalnya itu nanya, lu tuh sebenarnya mau bikin apa gitu kan? Biasa kayak gitu sih gua tanya. Karena kalau kita nggak tahu mau bikin apa, sama kayak gua dulu deh. Contohnya pengalaman gue dulu, gue nggak tahu mau bikin apa, hasilnya berantakan, ujung-ujung gue jualin semua, gue tentuin mau project apa, baru bener tuh. Nah, kalau gitu, betul Ton, ada gak sih nih tips buat teman-teman yang main gecko nih, yang mau seriusin nge-breed gecko, mesti ngapain dulu sih? Kalau menurut gue untuk yang pertama itu, lu pelajarin dulu care sheet-nya gecko. Betul, atau care sheet-nya. Ya, itu mulai dari ngasih makannya pakai apa, terus juga untuk alasnya better pakai dolomit atau kertas gitu kan. Sama buat water dish-nya itu wajib tersedia air atau enggaknya. Sama yang paling penting sebenarnya itu genetik. Genetik itu kita wajib paham sama minimal sama gecko yang kita udah beli. Contohnya kita beli Tramper Ball Stripe. Kita pahamin karakter dari genetik si stripe-nya itu sendiri. Sama minimal banget paham 3 strain albino. 3 strain albino itu ada apa aja? Ada Tramper, ada Bell, sama Rainwater. Nah, ketiganya ini kan nggak bisa dikawin silangkan kan? Betul. Karena di gecko itu hukumnya haram. Ya, karena kalau nanti anakannya pasti double head albino kan? Nanti kalau misalkan kita lanjut ke F2, keluar albino, itu albinonya Tramper atau Bell atau Rainwater itu kita nggak tahu. Betul. Itu yang wajib banget dihindarin kalau mau breeding gecko. Sama bisa nanganin gecko sakit sih. Penting sih. Penting ya, karena misalkan tahu indikasi-indikasi gecko sakit, misalkan contohnya pupnya hijau, terus pupnya kuning kan udah parah banget ya. Matanya sayu. Terus juga geckonya nggak aktif. Geckonya diem doang di kandang sambil merem, matanya sayu. Nah, itu kan pasti indikasinya sakit kan. Itu sih yang harus paham. Kalau genetik sih mungkin pelan-pelan sambil jalan breeding, nanti juga lama-lama bakal hafal dengan sendirinya gitu. Ya sih benar. Setuju sih gue. Kalau dari gue sih ya paling, ya itu sih memang satu, lu mesti pahamin care sheet-nya gimana, terus belajar genetik sih. Karena serunya gecko itu menurut gue adalah, lu ngulik genetiknya itu. Betul. Gitu sih. Iya. Ketika kita bisa ngombain misalkan kita bisa ngombain genetik menjadi sesuatu visual yang baru gitu. Benar. Itu kan jadi kebanggaan sendiri buat kita. Benar. Apalagi orang itu belum bikin, orang-orang lain ya kan. Apalagi di gecko juga serunya kan ada kontes ya. Betul. Oke guys, kurang lebih pembahasan kita di segmen ini, di episode pertama ya. Ya, itu kurang lebih seperti ini. Jangan lupa di follow YouTube kita. Sampai jumpa lagi di episode kedua guys. Dadah. Thank you.